Makanya ada pesan begini Pak, orang yang menjual dirinya lebih baik dia hanya merugikan pribadinya, tapi orang yang mengambil harta negara atau harta masyarakat, dia telah zalim kepada negaranya, yang merugikan orang banyak. Walaupun dua-duanya Pak itu zalim, tidak boleh untuk kita legalisasi bahwa itu hukumnya adalah diperbolehkan. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyatakan Pak dari sini nih, ulama zadal iman. Tiap kali orang itu tambah iman. Wabti'aduhu 'anil zulmi wal ma'asi. Dan dia tambah menjauhnya dari menyekutukan kepada Allah, menjauhnya Pak dari maksiat, walaupun tetap jatuh juga. Itu kata ulama, zadat tuma'ninatu nafsi, akan tambah ketenangan batinnya. Aman itu maksudnya Pak, tuma'ninatu nafsi wa zawalul khaufi, hilangnya rasa takut. Itu aman. Kita tenang Pak, batin kita tidak ada pikiran. Itu namanya aman. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajilna minan nar, Allahumma ajilna minan nar, Allahumma ajilna minan nar, Allahumma ajilna minan nar, Allahumma ajilni minan nar bisani. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka ya'udu bisalam. Rahayna rabbana bisalam wa dakhilna jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alayka ya dhal jalali wal ikram. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الفاتحة. Kepada para jamaah Zuhur Masjid Raya Al-A'wam, bahwasanya yang akan mengisi kultum pada siang hari ini yaitu Kiai Haji Ahmad Khairul Anwar. Karena itu kepada para jamaah dimohon untuk tidak meninggalkan masjid terlebih dahulu. Persilahkan kepada beliau, falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan para jamaah sekalian, alhamdulillah atas limpahan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan siang ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketaatan kita senantiasa akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua termasuk dalam golongan yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, rasa aman secara pribadi atau dalam kehidupan kita bermasyarakat dan juga dalam kehidupan kita berbangsa sesuatu yang sangat fundamental. Apalagi rasa aman kita ketika kita ada dalam alam akhirat. Rasa aman yang sesungguhnya secara mutlak adalah
ketika kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyatakan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu ke dalam surga itu dengan selamat dalam keadaan aman. Oleh karena itu Al-Quran ngasih petunjuk kepada kita bahwa rasa aman kita kelak di akhirat itu terkait dengan rasa aman kita ketika kita di alam dunia ini. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita eksplor Pak substansi ayat ke-82 min suratil An'am, qauluhu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita runut ayat ini dengan ayat sebelumnya, ini masih kaitan dengan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditakut-takuti oleh kaumnya bahwa dia nanti akan mendapatkan mara bahaya, malapetaka dengan mencaci maki berhala-berhala mereka. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan, fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Dari dua golongan ini, saya dengan kalian, siapa yang lebih berhak, lebih patut mendapatkan hak aman, mendapatkan rasa aman. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kalimat Nabi Ibrahim ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bapak sekalian, ketika turun ayat ini, sahabat bingung. Syaqqa dzalika 'alan nas. Merasa bingung, merasa berat dengan turunnya ayat ini. Faqalu, kemudian mereka mengucap kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna lam yudlim nafsah. Siapa di antara kami yang tidak pernah zalim terhadap dirinya? Nabi kemudian menjawab, annahu laisa kama tazunnun. Hal itu bukan seperti yang kamu duga. Maksud zalim di sini, kata Nabi itu, alam tasma'u maqala al-'abdu salih li ibnihi. Tidakkah kamu mendengar apa yang diucapkan hambanya Allah yang saleh, Luqmanul Hakim, kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan pernah kamu menyekutukan kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu, menyekutukan Allah itu adalah aniaya, zalim yang besar, zalim yang agung. Bapak sekalian, sebelum saya bahas ini, zalim itu Pak ada 3. Zalim secara bahasa itu adalah watu syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh, kalau saya pakai Pak di kepala saya sendal, zalim secara bahasa saya. Kalau saya pakai sendal yang kanan di kaki saya yang kiri atau sebaliknya, itu zalim namanya secara bahasa. Nah, zalim secara syariat Pak, itu maknanya adalah mujawazah al-had fil haqqi wasyar'i. Melampaui batasan dalam kebenaran dan juga adalah secara syarak. Wa ta'addi 'alal akharin, bertindak zalim, aniaya terhadap yang lain. Maka zalim terbagi 3. 1, zulmun alladhi yata'allaqu billah. Zalim yang kaitan dengan Allah. Apa Pak? Syirik tadi itu. Inna syirka la zulmun 'adzim. Yang kedua adalah zulmul 'abdi li nafsih. Kezaliman kita pribadi Pak terhadap diri kita. Bapak, maaf, kita melihat perempuan cantik Pak. Kita tidak menzalimi orang itu, tapi kita sedang menzalimi diri kita pribadi.
Orang mabuk itu tidak mengganggu orang, tetapi dia zalim terhadap dirinya pribadi, maksiat dia, larinya yang menanggung adalah dia pribadi dan tidak terkait dengan merugikan orang lain. Namanya zulmul abdi li nafsi. Yang kedua, zulmul abdi li ikhwani, kezaliman seseorang terhadap yang lain. Ini yang paling banyak, Pak. Baik fi i'radihim wa amwalihim wa dimaihim. Kita menggibahi orang lain, zalim terhadap yang lain. Apalagi sampai memfitnah. Kita memukul orang lain, sama juga. Kita mengambil harta benda orang lain, zalim. Apalagi sampai mengambil haknya orang banyak. Makanya ada kesan begini, Pak. Orang yang menjual dirinya lebih baik dia hanya merugikan pribadinya. Tapi orang yang mengambil harta negara atau harta masyarakat, dia telah zalim kepada negaranya, yang merugikan orang banyak. Walaupun dua-duanya, Pak, itu zalim, tidak boleh untuk kita legalisasi kalau itu hukumnya adalah diperbolehkan. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama menyatakan, Pak, dari sini nih, ulama zadal iman, tiap kali orang itu tambah iman, wabti'aduhu 'anil zulmi wal ma'asi, dan dia tambah menjauhnya dari menyekutukan kepada Allah, menjauhnya, Pak, dari maksiat, walaupun tetap jatuh juga. Itu kata ulama, zadat tuma'ninatu nafsih, akan tambah ketenangan batinnya. Aman itu maksudnya, Pak, tuma'ninatu nafsi wa zawalul khaufi, hilangnya rasa takut. Itu aman. Kita tenang, Pak, batin kita tidak ada pikiran. Itu namanya aman. Nah, ini Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kali orang itu tambah, maka zadat tuma'ninatu nafsih wa zawalu khawfih, ditambah lagi, Pak, apa? Wahum muhtadun, ulaika lahumul amn wahum muhtadun, zadat ziyadatuhu fi hidayati, tambah hidayahnya ila tariqim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Makanya kita semakin menjauhi kezaliman, apalagi menjauhi yang dilarang dalam bentuk musyrik itu, Pak, tambah tenangnya batin kita. Baik, aman di Quran, Pak, kita perlu tahu ada 6. Pertama, aman secara psikologis, al-amnun nafsi. Ada orang banyak, Pak, duitnya banyak, pangkatnya tinggi, tapi hidupnya tidak tenang, tidak nyaman. Ini banyak. Itu tidak tenang secara kejiwaan. Baik, apa yang bikin orang itu tenang secara kejiwaan, Pak? Ngelihat dari ini ayat, al-amnun nafsi itu basisnya adalah satu, al-ibti'ad anis syirki wal ibti'ad anil ma'asi. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Aman jiwanya. Yang kedua, al-amnul ghidha'i wal iqtisadi. Aman kaitan dengan jaminan pangan. Makanya sebuah negeri, Pak, yang dibilang baldatun thayyibatun rabbul ghafur itu adalah yang ekonominya dalam keadaan maju. Dikatakan oleh Quran itu, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah perumpamakan sebuah wilayah yang aman, yang tenang, Pak, yang ya'tiha rizquha min kulli makan, yang rizkinya itu datang dari macam-macam penjuru, yang indeks pembangunan ekonominya tinggi. Maka Bapak lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam itu doanya begini, Pak. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan ini wilayah ini nih, Mekah ini, rabbi ij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu, kasih rizki penduduk. Maka Bapak sekalian, kalau Bapak baca dalam surah Al-Quraisy itu ada ayat falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf.
ada kaitan antara it'am dengan aman. Kita ini Pak, kalau kita maaf, keuangan cukup untuk makan, untuk nafkah, aman. Maka ada kaitan jaminan pangan dengan stabilitas keamanan. Semakin rawan pangan, itu semakin tidak stabil Pak keamanan. Artinya begini, ketika terjadi paceklik, maka yang terjadi apa? Akan rawannya kriminalitas. Dan sebaliknya, ya sebaliknya Pak, rawan kacau, tidak ada stabilitas keamanan, menimbulkan rawannya terhadap kelangkaan pangan. Maaf kalau boleh tahu, sebetulnya Pak, rupiah naik ini itu persoalannya geopolitik yang ada di sana, tapi dampaknya sampai ke sini. Walaupun saya tidak menafikan Pak, persoalan-persoalan internal di kita, tapi yang jelas itu adalah apa? Dari naiknya BBM Pak, itu kasusnya dari jauh, konflik politik Iran, Israel, Amerika Pak, tapi dampaknya sampai ke kita. Dulu juga sama, Ukraina juga sama Pak, sampai ke kita itu. Nah ini Bapak, saya beritahu di Quran Pak, geopolitik dibahas dalam surah Alif Lam Mim, Gulibatir Rum. Itu Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, sudah diturunkan Pak, Romawi Bizantium bakalan kalah. Itu wawasan geopolitik namanya. Nah di sana timbul di sini. Di kita juga Pak, ketika tidak ada harmonisasi antara A dengan B dalam unsur pemerintahan, bisa jadi juga ketika begini Pak akan menimbulkan naiknya tadi Pak, yang menimbulkan tidak stabilnya ekonomi kita, mengalami guncangan. Makanya ini ingat-ingat Pak, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, keamanan pribadi, individu, dan kolektivitas masyarakat. Paling penting. Orang kalau udah nggak aman Pak, tinggal di satu wilayah tertentu, ini nggak enak. Bapak tinggal satu kampung Pak, banyak jambretnya, banyak malingnya, banyak ininya, lebih banyak premanismenya. Ini bahaya juga, nggak aman Pak. Jangan lagi Bapak mohon maaf, secara otak kita, investor juga Pak nggak bakalan datang. Ini yang didoakan Nabi Ibrahim. Wa idja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Ingatlah ketika kami jadikan bait ini, Baitullah, masabatan linnas, tempat kembalinya manusia, memberikan rasa aman. Makanya Allah sampai bersumpah, wa hadzal baladil amin. Inilah negeri yang aman, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Pak, saya ingin mengkontekstualisasikan ayat ini. Aman secara politik, aman secara persatuan, muaranya di mana Pak? Itu muaranya di amanah. Maka ada kaitan iman, aman, amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kalau penguasa, pejabat, kemudian pemegang jabatan publik, mereka amanah, insya Allah Pak, akan aman semuanya. Kita doakan al-fawda. Apa fawda Pak? Guncangan al-iqtisadiyah, guncangan ekonomi yang menghinggapi kepada negara kita ini saat ini, yang bisa kita lihat Pak di macam-macam komentar tuh. Tapi yang jelas sebelum saya akhiri, ini belum jatuh kayak 98. Belum jatuh Pak. Belum jatuh. 98 itu dari 2.380 per dolar sampai 16.900 per dolar. Kedua, inflasinya itu nilainya Pak beda. 17.000 28 tahun lalu, tahun 98, nilainya Pak kalau saat ini itu 140 ribuan saat itu. Jadi belum bisa dinyatakan seperti itu, maka banyak yang orang itu Pak agak sedikit mengalami rasa takut. Ya mungkin
Kalau yang maaf sekali, banyak Pak, teman-teman kita UMKM juga banyak yang memang mengalami penurunan, termasuk juga ancaman-ancaman PHK ini. Kita terakhir Pak, Bapak ini kan kepada ketenangan secara batin yang hakiki, ini Allah langsungkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Zikir kepada Allah, ketahanan pangan lebih hebat ketahanan mental dan ketahanan spiritual. Semakin Bapak kuat, insya Allah Pak, menghadapi goncangan apapun kita lebih kuat dan pasti ada solusinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'iman. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalalika al-'azim al-karim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi adadi rahmatillah. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhusana wa ta'budana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan.